Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope you guys are doing great. All right, so in this video session, I would like to discuss about the questions for the last midterm exam, for our English Grammar Program Level 1, conducted by SILAX UI, Center for International Languages and Cultures, Universitas Islam Indonesia. Well, a few weeks ago, I asked you, Alika, Anissa, and Kartika, to work on 18 items for the UTS or the mid-semester exam, right? All right, so in point one, choose the correct verb. Pilihlah kata kerja yang benar ini ya. So we have around 14 items. Ada 14 nomor. And it's all multiple choice items. So for these multiple choice items, you simply have to read and understand each of the question or sentences carefully, and then you picked one of the correct options provided. Nah, ini untuk yang Romawi 1 itu tentang penggunaan models ya. So far we have already discussed a lot of types of models that we can use in sentences such as must, mustn't, have to, don't have to, has to, doesn't have to, and then can, could, may, should, ought to, and so on. So we have discussed a lot of types of models that we can use in a sentence to help conveying the intention of the verb. Ya, jadi selama ini kita sudah membahas bermacam-macam model atau kata bantu kata kerja yang bisa digunakan di dalam kalimat ya, begitu. Nah, kemudian 14 item pertama di Romawi 1 ini menguji tentang pemahaman Anda mengenai penggunaan model tersebut. So this first 14 items of the task examines your comprehension towards the use of the models that we have been discussing so far in a sentence. So let's discuss one by one. And I'd like to say thank you for everyone. Thank you, Alika, Kartika, and also Anissa for submitting your result of mid-semester test punctually. Okay, let's just get to the discussion. Mari kita bahas satu persatu ya. Okay, now number one, from point one. There are plenty of tomatoes in the fridge. Ada banyak sekali tomat di dalam kulkas atau lemari pendingin. You bla 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 buy any. Kamu titik-titik-titik membeli apapun. Nah, karena tomatnya sudah banyak, jadi logically ya, ini maksudnya dia mau bilang di kulkas itu tomatnya udah banyak, jadi kamu nggak usah beli atau nggak perlu beli, gitu ya. So let's see these four options. Nah, di sini ada mustn't. Mustn't di sini berbeda artinya dengan don't have to atau doesn't have to ya. Meskipun dalam bentuk positifnya must dan have to atau has to itu artinya sama, harus ya. Tapi ketika sudah menjadi bentuk negatif artinya jadi berbeda gitu ya. Untuk don't have to dan doesn't have to artinya jadi tidak harus, tapi kalau mustn't ini artinya bukan tidak harus ya, tapi tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan, seperti itu. And then we also have needn't. Needn't ini sama dengan don't have to atau doesn't have to, artinya tidak perlu atau tidak usah gitu ya. Terus kemudian ada may not, ya may not itu tidak boleh ya. And then should not. Should not means sebaiknya tidak. Okay. So the answer, the correct answer for this question or item is actually this one. Needn't. Tidak perlu. Jadi bukan mustn't ya. Karena mustn't ini artinya bukan tidak perlu, tapi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oke. So now let's move on to the next one. All right. Number 2. This is a hospital. You blah 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 smoke here.
nih ya. Ini adalah rumah sakit. Anda titik-titik-titik merokok di sini. Nah, ini kira-kira apa? Mustn't, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Needn't, tidak perlu atau tidak harus. May not ini artinya eh, bisa tidak boleh, bisa mungkin tidak gitu ya. Depending on the context. And then don't have to ini artinya tidak usah atau tidak perlu. Well, actually the correct answer for this question is A, mustn't. Tidak diperkenankan gitu. Miss, kenapa tidak may not ya? Karena may not kan artinya juga tidak boleh gitu. Nah, oke. Antara may not dan mustn't ini mungkin sama-sama bisa digunakan dalam konteks ini ya. Akan tetapi yang perlu diingat dan pernah kita pelajari sebelumnya adalah mustn't ya, penggunaan mustn't yang artinya tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan ini biasa digunakan di dalam you usually use this model for expressions of prohibition, regulations ya, or law. Jadi biasanya digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang, atau larangan-larangan ya, restrictions, batasan-batasan, prohibition, seperti itu. Jadi lebih tepat menggunakan mustn't karena tidak diperkenankan untuk merokok di rumah sakit itu adalah sebuah larangan gitu. Jadi lebih tepat menggunakan mustn't, gitu ya. So now let's go to the next number, number 3. Okay. All right. So for number 3 we have 2 more items. Ya, di sini nomor 3 ada 2 itemnya ternyata. This one, he had been working for more than 11 hours. Dia sudah bekerja selama lebih dari 11 jam. Ini tensesnya past perfect continuous ya. Jadi yang sudah dimulai di masa lampau dan sedang berlangsung di masa lampau ya, gitu. Seperti itu. Tapi ini konteksnya pas sudah lampau ya. He bla 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 be tired after such hard work. Dia bla 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 lelah setelah pekerjaan yang padat itu atau setelah pekerjaan yang melelahkan itu. He get some rest. Dia pun beristirahat. Gitu ya. Alright. Oke. Ini jadi di sini ya ada 2 seperti ini. Number 3, he had been working for more than 11 hours. Nah, ini apa ini kira-kira? Oke. Ini yang tepat adalah, nah, yang pertama must. Must ini artinya bisa 2 ya. Bisa harus, bisa juga pasti. Nah, ini konteksnya yang lebih tepat yang mana nih? Need ini perlu, had better lebih baik, mustn't tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Nah, ini jawaban yang betul adalah must. Tapi must di sini konteksnya adalah pasti ya, karena past tense atau sudah lampau. He must be tired after such hard work. Dia pasti lelah setelah pekerjaan yang keras itu. Terus kemudian he bla 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 get some rest. Dia bla 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 istirahat. Nah, yang B ya, dia sebaiknya beristirahat atau seharusnya ya. Jadi should di sini artinya seharusnya. So number 3, for the first item it's must ya. He must be tired after such hard work. And for the second item it's should. Dia seharusnya beristirahat. Okay. Now let's go to number 4, everyone. Okay. I blah 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 speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. Nah, ini konteksnya kan kalau kita lihat di sini clue-nya ini past tense ya. Jadi ini sudah lampau karena ada clue I was a child when I was a child ketika saya kecil dulu. Terus kemudian di sini ada verb to atau kata kerja bentuk kedua lived, tinggal gitu ya. Jadi di sini ketika saya kecil dan kami sekeluarga tinggal di Maroko seperti itu. Oke.
So, ini, nah kira-kira apa ini? Kemampuan yang kita gunakan, model yang menerangkan tentang kemampuan kita atau keterampilan kita, tapi konteksnya sudah lampau gitu. Jadi kayak dulu bisa. Nah, ini ada could ini bentuk lampaunya, can ya. Could artinya bisa, tapi untuk past tense, untuk lampau. Might mungkin, can juga bisa, tapi untuk present atau masa sekarang, must harus. Nah, karena ini konteksnya lampau, maka lebih tepat memakai could, ya. Jadi, I could speak Arabic fluently. Saya bisa berbicara bahasa Arab dengan lancar, ya, ketika saya kecil dan kami tinggal di Maroko. Oke. Sekarang, let's go to the next point, bagian kedua dari nomor 4 ya. But after we moved back to Canada, tapi setelah kita pindah ke Kanada, ini pindahnya juga lampau, ya. I had very little exposure to the language. Ya, saya memiliki paparan yang sangat sedikit sekali terhadap bahasa tersebut. Nah, ini juga had-nya juga lampau ya, verb 2. And forgot almost everything I knew as a child. Dan melupakan atau sudah lupa ya, hampir segala hal yang saya pelajari ketika kecil. Forgot is verb 2, knew di sini juga verb 2, verb 2 ya dari no gitu. Ini konteksnya masih lampau. Nah, tapi di sini ada ini. Now. Nah, sekarang, oke, jadi sekarang konteksnya sudah berubah jadi sekarang. Oke. Kalau tadi di bagian awal, bagian pertama nomor 4, kita pakai could, mampu atau bisa tapi lampau, karena konteks yang dibutuhkan di sini adalah lampau. Tapi sekarang kita switch to the present. Kita langsung berubah ke konteks yang sekarang. Ya, I bla 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 say just few things in Arabic. Saya titik berbicara hanya sedikit hal saja dalam bahasa Arab. Nah, karena konteksnya sekarang, maka kita menggunakan can. Ya, bisa. Tapi konteksnya sekarang. Oke. Now let's go to the next number. Number 5, ya. The teacher said, we blah 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 read this book for our own pleasure. Guru mengatakan, atau guru tersebut mengatakan, kita bla 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 membaca buku ini untuk kesenangan kita sendiri. Oke. So ini ada may, artinya boleh, gitu ya. Atau seperti menyarankan, gitu juga bisa. Needn't, tidak perlu. Must, harus. Dan should, seharusnya. Nah, karena because pleasure is something like something which is not urgent and something which is not considered as an obligation, ya, yang namanya kesenangan itu kan tidak urgen dan tidak dianggap sebagai kewajiban ya. Jadi kita tidak perlu pakai must atau should. Must artinya harus, should artinya seharusnya. Tapi ini seperti saran ya. So, it's better to use may. Ya, lebih bagus kita pakai may. Kita boleh membaca buku ini untuk kesenangan kita sendiri. Nah, terus kemudian ada lanjutannya, but we bla 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 read it as it is optional. Tapi kita titik membacanya karena itu hanya pilihan saja. Jadi as di sini artinya sama seperti because. Nah, ini kira-kira apa? Kalau hanya pilihan berarti wajibkah dia dibaca? Tidak, wajib ya. Itu. So, the answer is paling tepat adalah needn't. Ya. We needn't read it as it is optional. Kita tidak perlu membacanya karena atau tidak harus gitu ya. Tidak harus atau tidak perlu membacanya karena itu pilihan aja. Artinya tidak diwajibkan begitu ya. Kalau could bisa kurang tepat, need juga kurang tepat karena artinya harus gitu ya. Atau perlu, mustn't, tidak diperbolehkan juga kurang tepat. So the correct answer is needn't, artinya tidak harus ya. Tidak harus membacanya karena cuma saran aja, itu tuh hanya pilihan gitu. We go to 6. Ya. Blah 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 you stand on your head for more than a minute. Titik berdiri di atas kepalamu selama lebih dari 1 menit dan ini bentuknya pertanyaan. Nah, stand on your head for more than a minute. Berdiri di atas kepala, berdiri dengan ya di atas dengan kepala di bawah gitu ya mungkin maksudnya.
selama lebih dari 1 menit, it is an ability. Ya, ini adalah kemampuan or probably like a skill or like unique skill yang unik gitu ya. Mana kira-kira model yang paling tepat yang kita gunakan untuk kata tanya buat kalimat ini yang mengungkapkan ability, kemampuan. Ya, it's can ya. Kita pakainya can di sini. Can you stand on your head for more than a minute? Bisakah kau berdiri dengan kepalamu di bawah, gitu ya, selama lebih dari 1 menit? Gitu. Terus jawabannya no I, tentu saja ini ya, no I can't. Saya tidak bisa gitu. Let's go to number 7. You blah 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 worry. We will help you become a fluent speaker, but you have to work hard. Kamu titik khawatir. Kami akan membantu Anda menjadi penutur atau pembicara ya, penutur yang lancar, tapi Anda harus bekerja keras. Ini ada sedikit salah spelling, kita koreksi dulu. So, could bisa, need perlu, needn't tidak perlu, dan must harus. Kamu bisa khawatir, kamu perlu khawatir, kamu tidak perlu khawatir, atau kamu harus khawatir. Nah, betul. Ini yang tepat ya, needn't. Atau you don't need to worry, ya. You don't have to worry, seperti itu. Okay. Now we go to number 8. Take an umbrella, it blah blah blah, rain later. Jangan lupa bawa payung, mungkin nanti hujan. Mungkin nanti titik-titik hujan. Need, perlu hujan. Should, seharusnya hujan. Mustn't, tidak diperbolehkan untuk hujan. Might, mungkin hujan. Nah, yang mana yang mana yang paling tepat? Oke, tentu saja yang might ya. Pasti, mungkin akan hujan. Gitu. Yeah, let's go to number 9. You blah 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 leave small objects lying around. Anda titik-titik meninggalkan benda-benda kecil bertebaran. Gitu. Shouldn't, ya. Need, needn't, atau may not. Which one do you think is the answer? Shouldn't ini seharusnya tidak. Need, harus. Needn't, tidak harus. May not, tidak boleh. Nah, ini kan seperti caution gitu ya, seperti warning ya, caution, peringatan. So yang paling tepat ini shouldn't. You shouldn't leave small objects lying around. Kamu seharusnya tidak meninggalkan benda-benda kecil berceceran gitu ya. Let's go to number 10. People blah 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 walk on the grass. Orang-orang titik-titik berjalan di atas rumput. Ini seperti peraturan ya, it's like rules or regulations or probably also prohibition. Mungkin ini undang-undang, peraturan atau larangan gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ke taman, apakah kita menginjak rumput kalau jalan ke taman? Are we allowed to step on the grass or to walk on the grass? Well, of course not, right? Berarti ini adalah sebuah larangan. Ya, yang mana kira-kira? Couldn't tidak bisa, needn't tidak harus, mustn't tidak diperbolehkan, may not tidak boleh. Nah, karena ini aturan, rules and regulations or prohibition atau larangan, the correct answer is mustn't. Artinya tidak diperbolehkan. You mustn't walk on the grass. Anda tidak diperbolehkan untuk berjalan di atas rumput seperti itu ya. And now let's go to 11. Drivers blah 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 stop when the traffic lights are red. Ya, jadi para pengendara mobil titik-titik berhenti ketika lampu lalu lintas itu merah. Nah, biasanya kalau merah kita harus berhenti kan, bukan bisa berhenti atau boleh berhenti, tapi harus. Karena ini rules and regulations. So, the correct answer is must, ya. Drivers must stop. Pengendara mobil harus berhenti ketika lampu lalu lintasnya berwarna merah. Gitu ya. Let's go to number 12. Blah 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 ask a question. Yes, of course. Ini kira-kira apa ini? Blah 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 saya bertanya. Oh ya, tentu saja.
Ini seperti izin kan, ya. Jadi it's like asking for permission to ask a question. Meminta izin untuk bertanya. Jadi untuk yang minta izin biasanya kita pakai may, bolehkah ya. May I ask a question? Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan? Yes, of course, ya tentu saja, gitu ya. Now we go to 13. Sekarang kita ke nomor 13. You blah 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 take your umbrella, it's not raining. Kamu titik-titik membawa payungmu, ini sedang tidak hujan. Nah, berarti kalau sedang hujan kita apakah perlu bawa payung? Tidak perlu ya. So, you know right? The correct answer for 13 is needn't. Tidak perlu. You needn't take your umbrella. Kamu tidak perlu membawa payungmu. It is not raining. Karena sekarang sedang tidak hujan. Let's go to 14. Okay. Blah, 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 blah. You speak Italian? Nah, number 14. Yeah, this question is about somebody's ability. Ini menanyakan tentang kemampuan seseorang ya. Jadi bla 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 bla, you speak Italian? Tentu saja can ya. Can you speak Italian? Apakah Anda bisa berbicara bahasa Itali gitu ya? No, I can't. Tidak, saya tidak bisa. Oke. Okay. So, you may check again your answer ya. Number 1 B, number 2 A, number 3 part 1A, part 2 B, number 4 part 1A, number 4 for part 2 can, number 5 part 1 may, part 2 needn't, yeah, C, number 6 D, number 6 part 1 D, number 6 part 2 C, number 7 C, number 8 D, 9A, 10 C, 11 B, 12 A, 13 B, 14 A and D. Okay, let's keep going. Sekarang kita lanjutkan ya. Let's go to point 2 ya. Bagian kedua. Complete the sentences with the present simple or present continuous form ya of the verbs in the brackets. Jadi kita diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan pola kalimat present simple yang menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, atau present continuous ya, yang menggunakan kata kerja ing gitu ya, ing dan depannya ada to be-nya. To be-nya untuk yang present is MR ing seperti itu ya. Verb ing gitu. Oke. Nah, coba kita review sebentar present simple itu apa? Present simple itu adalah kalimat di dalam bahasa Inggris yang menerangkan tentang peristiwa, kejadian atau fakta yang berlaku secara terus-menerus ya. Atau kalau aktivitas ya dia kegiatan sehari-hari, bisa rutinitas, jadwal seperti itu ya. Nah, secara sederhana biasanya disederhanakan dengan present simple talks about habits, routines, and daily activities gitu. That happens repeatedly, yang terjadi secara berulang-ulang. Or present continuous. Present continuous itu adalah yang jadi pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menceritakan sesuatu atau kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung saat ini ya, at the moment of the speaking. Oke. Miss rasa ini tidak terlalu sulit karena the clues are provided here. Petunjuknya sudah diberikan di sini gitu ya. Number 1. So actually every number provides you a context. Tiap nomornya sudah memberi Anda konteks gitu. She blah 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 run because she's late for her lesson. Karena dia terlambat untuk kelasnya. Nah, karena dia terlambat untuk kelasnya, maka ini gimana? Dia biasa lari atau dia sedang lari? Kan ini sedang, kalau present continuous kan sedang. Kalau present simple biasa gitu. So what do you think it's the answer? It's running. Ya, she's running seperti ini. Ya, present continuous sedang berlari sekarang. Kenapa? Karena takut telat gitu.
Let's go to number 2. Our teacher always blah 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 give us a lot of homework. Guru kita selalu memberi kita banyak PR. Nah, ini di sini sudah ada clue selalu ya. Karena selalu. Nah, makanya dia berarti menceritakan tentang kebiasaan. Nah, tense-nya berarti yang present simple. So, kita pakai kata kerja bentuk pertama biasa. Give seperti ini. Tapi karena ini our teacher, jatuhnya bisa he atau she, maka kita kasih S. Our teacher always gives us a lot of homework. Let's go to 3. We blah 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 to go to the concert. Kita tidak ingin pergi ke konser. Nah, ini gimana? We don't want. Ini mintanya dia negatif ya. Ini kita pakainya don't want gitu. Negationnya pakai don't karena ini untuk we dan present konteksnya. Want-nya tetap seperti ini. Number 4. What time blah 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 you meet Pete tomorrow? Jam berapa kamu bertemu Pete besok? Oke. So what is number 4? Nah, oke. Ini sekedar tambahan aja, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya sebenarnya. Jadi present continuous itu selain untuk peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, itu juga bisa digunakan untuk rencana ya. Rencana dalam waktu yang sangat dekat. Misalnya ini, misalnya Anda mau bertemu Pete besok. Wah, berarti bertemu Pete besok itu adalah rencana untuk besok yang sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Karena besok. Jadi kita di sini pakainya present continuous untuk near future plan, rencana dalam waktu yang sangat dekat. So it's what time are you meeting? What time are you meeting Pete tomorrow? Jam berapa kamu bertemu Pete besok gitu ya. Let's go to number 5. I blah 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 today I'm on holiday. Ini kan maksudnya saya tidak kerja hari ini karena saya sedang libur gitu. Ini kira-kira ya hari ini itu adalah hari yang sedang berlangsung di sini maksudnya. Jadi kita pakai present continuous. So, I'm not working today. Hari ini tuh saya lagi nggak bekerja gitu. I'm not working today. I'm on holiday. Saya sedang nggak bekerja hari ini karena saya lagi liburan. Let's go to 6. People blah 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 English in Jamaica. Ini kan tentang fakta yang berlaku saat ini ya. Apa faktanya? Nah, atau kebiasaan sehari-harinya nih ya. Orang-orang biasa berbicara bahasa Inggris di Jamaika. Berarti ini kebiasaan berarti pakai yang present simple dan verbnya adalah verb one. So, speak. Sama ya. People speak English in Jamaica. 7. Arky blah 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 not use his computer at the moment. Arky tidak menggunakan komputernya saat ini. Nah, ini ada time expression at the moment ya. Ini keterangan waktu at the moment, saat ini sama dengan now. Berarti ini sedang terjadinya sekarang. Dia sedang tidak pakai komputernya. Jadi, kalau sekarang tense-nya yang present continuous. Gitu ya. Formulanya adalah to be is MR plus verb ing. So, Archie ya. Archie atau Archie namanya. Archie is not using his computer at the moment. Archie saat ini sedang tidak memakai komputernya. Bisa juga disingkat jadi isn't ya. Isn't using seperti itu. Let's go to 8. Oke. Blah 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 Tony live near the park. Ini kan maksudnya apakah gitu ya? Apakah Tony tinggal di sekitar di dekat taman gitu. Berarti tinggal itu kan masuk ke kebiasaan ya. Tensesnya kita pakai yang present simple. So, ya, does Tony live? Seperti itu ya. Does Tony live near the park? Apakah Tony tinggal dekat taman? Seperti itu. Okay. So that's all about our discussion. Now I'm going to tell you on how to count your mark. Cara penilaiannya seperti ini. Jadi kita hitung dulu in total ada berapa soal ya.
Dan ini ada beberapa nomor yang lebih dari satu soal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, let's do it again. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, I think we have 27 questions ya, 27 pertanyaan. Itu jadi cara menghitung skornya adalah jumlah betul or the number of the correct answer times divided by the number of the items or the number of the questions, and then times 100, and you have the result. For example, if you do all the questions correctly, kalau Anda mengerjakan semuanya dengan benar, so it's like 27 kan, seluruh soalnya jumlahnya 27 ya. 27 divided by 27, and times 100. Okay. So it's 100. Nah, ini kalau betul semua berarti 100. Oke, misalkan yang salah 2. Yang salah 2 berarti kan yang betul 25 ya, guys. So it's 25 divided by 27 and then times 100. Yeah. And you can use the calculator machine on your cell phone. Why not? Just make it easier for you. Okay, and here's the result, 6.9. Misalkan seperti itu ya. Okay, so I have already received your this paper, and I'm going to correct. I'm going to work on the correction of I'm going to check your mid-semester tests right away. Okay. Thank you so much, everyone. That's all for today for the discussion of the mid-semester test. And I'll see you again on Monday. Next Monday, ya. Hari Senin besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.